masing-masing dari tiga yang disebut agama samawi itu persamaannya apa dan ada perbedaannya apa enggak gitu. Setuju nggak? Ke situ. Jadi kita berangkatnya dari ini, Ustaz. Dari kami kadang kan kurang paham juga ya, samawi itu seperti apa sih, Ustaz? samawi kan langit. Iya, paham. Kalau agama samawi itu maksudnya agama yang mendapatkan wahyu gitu loh. Gitu. Nah, yang disebut dengan samawi itu karena mendapatkan wahyu. Wahyu dari langit atau dari Tuhan Sang Maha Pencipta gitu. Kalau di dalam bahasan akademis, yang disebut agama samawi itu bisa disebut sebagai, kalau bahasa Jawanya tuh Abrahamic faith gitu. Abrahamic faith. Faith iman ya, atau kepercayaan Abrahamik gitu. Jadi agama-agama yang mengakui dan melandasi kepada sosok yang disebut dengan Abraham. Itu sebenarnya. Nah, kita nanti perhatiin satu-satu, kita coba bahas satu-satu nih ya. Saya bukan profesor, saya bukan doktor, ya. Tapi karena saya mempelajari kristologi, nanti kita bisa bahas satu-satu, ya. Akidahnya di dalam masing-masing ketiganya itu bagaimana? Bisa nggak ketiganya disebut sebagai agama samawi, atau ada nggak yang harus digeser dari tiga itu gitu misalnya? Boleh dong? Boleh. Kita bahas ini kan bukan berarti kita harus membenci siapapun, tidak. Yang kita bahas adalah bahasan mengenai akademisnya gitu loh. Nanti mungkin yang bisa bahas lebih dalam nanti apa namanya, akademisi dari universitas-universitas yang lebih kompeten lah ya. Tapi nanti kita coba melihat dari sisi lain, kita coba lihat dari sisi akidahnya gitu. Berarti bisa dikatakan gini nggak, Ustaz? Kita sedang mengungkap kebenaran yang sebenarnya via jalur akademis. Ribet amat. Udah, kita mulai aja ya. Kita mulai aja ya. Coba ya kita lihat ya. Coba tolong Zaki sebutin ke saya apa namanya, spesifikasi atau kualifikasi dari agama samawi. Ya kan? Syaratnya apa aja gitu kan? Kalau di sini agama samawi itu pertama dia punya Tuhan ya, konsep ketuhanan. Ya, artinya ada punya konsep ketuhanan ya. Ya, konsep ketuhanan. Ketuhanan yang apa? Yang esa kan? Yang esa kalau. Ya, kita harus esa dong. Harus jelas ya. Jadi esa ini boleh kita jabarkan juga. Iya, nanti kita bahas satu-satu. Terus kemudian punya apa, utusan atau nabi gitu di sini. konsep keselamatan dulu kali ya. Boleh konsep. Oh ya, konsep keselamatan menurut agamanya. Terus baru apa? Ada kitab suci ya. Kitab suci. Kitab suci, terus ada nabi-nabi kan? Nabi. Apa lagi? Konsep ibadah ada nggak? Konsep keibadahan, ya peribadatan. Peribadatan gitu kan? Ya. Juga ajarannya serba tetap, Ustaz. Kalau di sini, gimana tuh, Ustaz? Oke, serba tetap. Serba tetap itu dalam hal apa ya? Tidak berubah mungkin kali. Tidak berubah ya. Apa lagi? Kalau konsep ketuhanan monoteisme sama lah ya. Monoteisme inilah. Ya, terus? Agamanya tumbuh secara kelahiran, dapat ditentukan dari tidak ada menjadi ada. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, oke, bisa lah. Ya, itu sih sebenarnya udah mencakup lah ya, salah satu dari poin-poin ini mungkin lah ya. Ya, mungkin itu, Ustaz, di sini. Ini ya. Coba ya kita bahas satu-satu ya. Hah? Ini aja udah banyak ini. Ini nggak cukup 2 jam ini kayaknya. Nah, konsep ketuhanan yang esa. Jadi tadi kan kita sudah menentukan bahwa, atau kita sudah mengetahui bahwa yang disebut dengan agama samawi adalah Yudaisme ya. Iya, Ustaz. Kristen, Islam. Enggak beda penulisan kita, Ustaz ya. Apa? Kalau saya Islam dulu biasanya. Enggak masalah tapi. Gini. Kenapa saya tulis Islam di paling akhir? Karena masih banyak yang memahami, atau khususnya di bidang akademisi ya. Kan mereka masih memahaminya dengan begini. Yang disebut Islam itu adalah sejak
sejak sejak Nabi Muhammad SAW, dianggapnya itu sejak diturunkan Quran itu dianggap sebagai kelahiran daripada agama Islam secara akademisi ya. Kalau kita sebagai Muslim, kita taunya bahwa Islam itu sudah diturunkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kan gitu kan? Nah, nanti kita bahas satu-satu makanya. Kalau di Yudaisme itu mereka berpatokannya atau berlandaskannya, walaupun mereka mengakui Nabi Abraham ya, tetapi mereka sosok yang mereka pakai atau sebagai junjungan itu adalah Nabi Musa, ya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu dianggap sebagai pimpinan atau pemimpin para nabi. Oke. Karena kan semuanya itu berdasarkan dari Nabi Musa. Nabi Musa yang dianggap menerima Taurat, kemudian dijabarkan melalui oral tradition, ya, melalui ajaran lisan, kemudian sampai turun kepada Talmud. Nanti di bawah Talmud nanti macam-macam ada Mishnah, ada Midrash dan segala macam lah gitu ya. Jadi di dalam agama Yudaisme yang menjadi tolok ukur buat mereka itu adalah Nabi Musa gitu. Mereka tahu mengenai Nabi Adam dan segala macam, tetapi mereka tidak sampai ke Nabi Adam gitu untuk landasan teologis mereka gitu. Ya. Sampai di sini kan jelas ya. Konsep ketuhanan sekarang, kalau kita bicara konsep ketuhanan, harusnya kita bikin ini ya, bikin tabel ya. Ya, bikin tabel ya. Ini udah dicatat ya? Sebentar, Hah? Ini kita catat dulu sebagai sebagai atau enggak diginiin aja. Berarti Zat, ada pertanyaan sedikit boleh Zat? Berarti di sini yang bisa dibilang yang mengakui kenabian sampai Nabi Adam tuh Islam dan Kristen Zat. Kristen ngakui nggak Zat? Kristen. Iya. sebagian besar kekristenan itu tidak menyebut Adam sebagai nabi, tidak menyebut Abraham sebagai nabi, bahkan banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa Daud itu juga nabi. Karena Bible-nya mereka dari sekian banyak versi terjemahan, ada yang menyebut Abraham sebagai nabi, tapi lebih banyak yang tidak menyebut Abraham dengan sebutan nabi. Kalau Adam? Ada buktinya tuh di situ tuh. Begitu juga dengan Adam. Ada Bible yang menyebut Adam sebagai nabi, tapi kebanyakan Bible tidak menyebut Adam dengan sebutan nabi. Tapi gimana dengan Adam son of God? Kan ada itu. Abraham son of God. Ya, son of God itu definisinya sebenarnya agak berbeda dengan nabi. Gitu. Son of God itu bisa jadi dia seorang nabi, tetapi seorang nabi belum tentu son of God. Paham ya? Nah, oke, nggak apa-apa. Sementara itu dulu, telan dulu ya. Nah, karena sebutan son of God itu sebenarnya kalau untuk kalangan Yahudi atau Yudaisme, sebutan son of God itu sebenarnya sebutan untuk orang-orang yang soleh. Nah, ya. Dan memang ada beberapa tokoh, entah itu dia nabi atau bukan, dia disebut sebagai son of God. Afonsat, kalau yang pernah saya dengar itu saya dari satu kajian, son of God itu dalam konsep kekristenan itu siapapun yang patuh, Membawa damai aja disebut son of God. Iya. Nah gitu. Terus kalau Yesus son of God, yang membawa damai son of God, berarti kan itu kiasan sebenarnya. Ya kan? Kiasan, bukan literal gitu. Tapi kalau Adam sebagai manusia pertama? Di Kristen? Jarang dibahas itu. Nggak pernah dibahas itu. Nggak pernah dibahas. Nah, saya coba buat tabel begini. Jadi ini Yahudi, Kristen apa Nasrani? Sama sih. Sama ya, nggak apa-apa ya, Kristen aja ya. Islam.
Oke. Konsep ketuhanan yang esa di Yahudi jelas ya. Dia juga monoteis kan? Di Islam jelas monoteis. Nah, di Kristen gimana? Mereka mengakunya juga monoteis. Mereka mengakunya punya Tuhan yang Maha Esa. Betul kan? Tetapi kan ini yang sering jadi kontroversi, sering jadi permasalahan, sering jadi perdebatan gitu. Monoteisme di mana gitu kan? Kita kasih tanda dulu lah ya sebagai ini ya. Nanti kalau kita bisa membuktikan bahwa Kristen itu memang benar-benar dia monoteis Tuhannya, baru kita kasih tanda centang gitu. Setuju nggak? Ini kan pendapat kita, boleh dong? Kristen mau menganggap bahwa oh kami benar-benar pure monoteis, ya monggo gitu ya. Konsep keselamatan. Nah, di Yahudi jelas, ya kan? Ada kesamaan antara Yahudi dan Islam di dalam konsep keselamatan. Artinya siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Setuju nggak? Setuju. Ya kan? Di Islam juga begitu. Nah, kalau di Kristen bagaimana? Waris Siapa yang berbuat, orang lain yang bertanggung jawab. Hah? ditanggung sama Nah iya, ya. Kita kasih tanda tanya dulu ya. Kitab suci, jelas. Kalau di Yahudi, Taurat, ya kan? Atau tanah aja, tanah. Supaya lebih. Jelas. Kalau di sini kan, Bible. Bible ada. Islam. Kalau di sini Quran. Quran. Nabi-nabi, jelas. Islam, jelas. Jelas ada. Di Kristen nabinya siapa? Nggak ada. Ya, karena, nah ini kita pembahasannya nih, yang ini ada hubungannya dengan ini gitu. Yang di sini ternyata separuhnya kan ini. Betul kan? Betul. Karena di dalam Bible itu separuhnya ini, berarti kan sebenarnya ini adalah nabi-nabi yang diakui oleh Yahudi dan Islam. Kecuali kalau misalnya Bible-nya dia tidak ada hubungannya dengan ini atau tidak berasal dari sini, boleh, ya kan? Tapi kan nyatanya kan mereka kan separuhnya Bible itu kan ini, gitu loh. Separuh dari tanah. Iya kan? Bukan separuhnya, semua tanah masuk ke dalam sini. Jadi Bible itu separuhnya adalah ini gitu. Jadi kalau dikatakan nabi-nabi, kita kasih tanda tanya dulu ya. Pasti berbeda. Siapa kira-kira nabi di Perjanjian Baru? Jadi kan gini, kan kita tahu kan bahwa ini Bible. Ada dua, PL dan PB. Ya kan? Ini tanah. Ininya kan ke sini. Ya, tanah ini kan masuk ke dalam PL. Semuanya. Dengan apa melalui sebuah penerjemahan yang disebut dengan Septuaginta. Ini kan Septuaginta nih. Saya singkat ya. Ini ke sini atau saya rubah deh gambarnya. Bukan begini dah. Nah, kan gini, dari tanah punyanya Yahudi, dia menjadi Septuaginta, ya kan, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, kemudian dari bahasa Yunani ini baru masuk ke dalam PL, setelah melalui proses koreksi lah gitu ya. Jadi, kalau Bible ini, apakah bisa dikatakan murni milik Kristen? Tidak. Hah? Tidak. Tidak bisa, karena ini berasal dari ini dan ini berasal dari ini gitu kan. Nah, ini kan Yahudi nih. Jadi Bible ini separuhnya adalah ini. Makanya tidak bisa dikatakan murni milik Kristen.
gitu ya. Kemudian konsep peribadatan jelas di Yahudi Jelas, ada. ada. Islam jelas ada. Di Kristen bagaimana? Nggak jelas. Ada, cuman beda-beda gitu. Terlalu banyak denominasi, terlalu banyak sekte. Ada yang nggak pakai joget-joget, ada yang pakai joget-joget, ada yang nggak pakai musik, ada yang pakai musik, gitu kan? Nyanyi gitu. Ada yang nyanyi, ada yang kalau nyanyi sih kebanyakan ada lah. Oh. Apalagi kira-kira? Terus mereka juga nggak punya konsep, punya apa namanya bangunan suci misalnya, milik yang harus didatangi atau diziarahi gitu ya. Mungkin kalau yang disebut Vatikan itu bukan bangunan yang dianggap suci menurut agama, tapi menurut organisasi gitu ya. Tempat suci apa? Paling cuma ziarah ke Israel gitu kan. Tempat suci yang seperti Ka'bah atau bait suci umat Yahudi gitu. Tembok ratapan gitu. Kan nggak ada. Ya kan? Nah, jadi ini kita bisa pertanyakan nih konsep peribadatannya. Belum jelas. Nah, kemudian serba tetap. Tetap. Ini tetap. Nah, ini begitu banyak sekte, begitu banyak denominasi, begitu banyak ajaran, bahkan banyak ajaran-ajaran yang boleh dibilang jauh berbeda dengan ajaran yang mainstream gitulah. Ada Children of God. Pernah dengar? Pernah. Seperti apa tuh? Dengar-dengar aja, cuma nggak tahu gimana kegiatan mereka. Bugil. Ibadatnya bugil. Dan melakukan seks bebas. Children of God. Ada yang disebut dengan gereja setan. Ada juga. Ya kan? Bahkan sekarang mungkin masih ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak tetap gitu. Berkembang. Ada yang menekankan Roh Kudusnya, ada yang menekankan Yesusnya, ada yang menekankan macam-macam gitu loh. Ya. Jadi ini kita kasih tanda tanya dulu nih. Sampai sini ada yang mau tanya? Berarti yang pasti cuma Bible aja berarti saya. Ya, Bible-nya jelas ada, memang kitab sucinya ada, tetapi kan bisa dipertanyakan karena Bible itu tidak murni dari Kristen. Bible itu setengahnya berasal dari kitab sucinya orang Yahudi. Gitu. Berbeda dengan Quran. Quran murni, nggak ngambil dari tanah, nggak ngambil dari Bible, nggak ngambil dari Septuaginta, semuanya ada di... Cuman di Quran itu mengoreksi semuanya saya. Ya, di Quran itu fungsinya ada 3. Musodik, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Muhaimin, sebagai batu ujian, atau mengoreksi kitab-kitab yang sebelumnya. Terakhir sebagai Mubayyin, menjelaskan. Ya, menjelaskan. Sampai di sini mau tanya? Itu ada masalah apa sih Kristen kok tanda tanya semua? Ini yang mau kita bahas. Kira-kira yang punya dendam pribadi. Bukan dendam pribadi. Kita harus berdasarkan apa? Bukan karena saya mualaf ya. Mantan mualaf maksudnya. Bukan karena kita dendam pribadi atau kita tidak sayang dengan saudara-saudara kita yang Kristen, bukan. Justru karena sayang makanya kita buat seperti ini, gitu ya. Supaya apa? Supaya tahu gitu loh. Kalau melihat dari syarat-syarat agama samawi ini, bisakah Kristen disebut sebagai agama samawi gitu. Oke. Sekarang kita bahas dulu satu-satu dari mulai konsep ketuhanan yang esa. Ada yang bertanya lagi nggak? Sebelum kita bahas nih. Oke, kalau di Yahudi jelas mereka pure monoteis. Oke, kalau di Kristen kan mereka punya yang namanya Trinitas. Trinitas itu pun adalah salah satu bentuk kepercayaan yang memang diikuti oleh mayoritas kekristenan. Tetapi di dalam Kristen sendiri ada pihak-pihak yang mengaku Kristen tapi tidak mengakui Trinitas. Ya kan? Contohnya Unitarian, contohnya Sabellian, Oneness Pentakostal. Itu mereka tidak mengakui Trinitas, gitu. Dan ketiga aliran itu yang sekarang kita ketahui itu tetap jalan sama-sama, artinya tetap jalan sendiri gitu. Yang Unitarian tidak mengakui Trinitas, yang Oneness Pentakostal juga tidak mengakui Trinitas, bahkan ada yang disebut dengan Mormon.
Mormon oleh Kristen yang mayoritas tidak diakui sebagai Kristen, tetapi juga mereka berdasarkan atau kembali ke sosok Yesus gitu. Walaupun mereka punya sosok yang disebut dengan Joseph Smith yang mengaku dirinya nabi gitu. Nah, kira-kira dengan permasalahan seperti itu, di mana konsep ketuhanannya itu belum final, bisa dikatakan belum final ya. Karena apa? Karena antara Trinitarian dengan Unitarian, dengan yang Oneness, dengan yang Mormon, ini kan sama-sama tidak sepakat. Beda-beda gitu. Beda-beda. Oke, di dalam kelompok-kelompok ini ada persamaan, tetapi juga begitu banyak perbedaan gitu. Jadi belum final kan saya Boleh bilang. minta ulang lagi tadi kesimpulannya kalau Trinitarian itu kan yang konsep ketiga ya, konsep tiga ya. Tuhan Tiga pribadi. tiga pribadi. Kalau yang Unitarian, Unitarian dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. oh, tapi dia Kristen. Kristen. Itu gimana itu? Oke, nanti itu. Unitarian mengakui bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Tuhan. Dia adalah ciptaan yang paling agung. Nah, Dia ciptaan yang lebih mulia daripada malaikat. Tetapi dia bukan Tuhan. Tuhannya. Tetap dia adalah anak Allah. Sebutnya tetap anak Allah. Pertanyaan kita kan. Tuhannya Yesus ya bapaknya Yesus gitu. Bapak dalam arti kiasan ya. Iya, iya. Itu Unitarian. Yang tadi- Kalau yang Oneness Pentakostal, Ah, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Bapa itu Yesus sendiri. Jadi Yesus itu sudah ada dari sebelum zaman Adam. Semua nabi-nabi itu menyembah Yesus gitu. oneness. Oneness itu kesatuan. Oh iya ya, oneness. Oneness. Honest gitu ya. Honest. Ya. Honest. Oneness gitu. Ya, honest. One kan satu. Ya. Tapi hampir mirip dengan Trinitarian ya? Hampir mirip. Mirip di mana? Oh, beda ya? Oh, itu sama dengan konsep ini ya, Sad? Yang apa ya? Kalau Oneness ini Bapa, ini Yesus. Sama. Ini satu pribadi, bukan dua pribadi. Oh, Kalau Trinitarian, tiga pribadi. tiga pribadi gitu. Dalam ketuhanan, dalam sistem ketuhanan mereka ya. Satu lagi tadi Satu lagi Unitarian. bukan. Unitarian itu yang tadi saya bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah ciptaan. Tadi saya sebut 4 kalau nggak salah ya. Tiga. Oh, 3. Ini Oneness ya. Ya. Ini Trinitarian nih. Hmm. Trinitarian. Ini Bapa, ini Yesus, ini Roh Kudus, ya kan? Iya, Sad. Ini bukan Yesus, ini tidak sama, ini bukan ini. Tetapi mereka semuanya sama bilang ketiganya adalah Tuhan. Nih ya, jadi gini. Kalau di Trinitarian, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya punya hakikat yang sama, sama-sama Tuhan gitu. Oke lah. Paham nggak? Muter-muter gitu saya. Paham nggak? Kalau paham bahaya. Kalau Oneness, Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa, satu pribadi. Kalau ini tiga pribadi. Jadi satu. Kalau orang Kristen mengatakannya gini, Tuhannya satu, cuman bermanifestasi dalam tiga pribadi gitu. Oh, Anda punya jawaban untuk itu tuh. Nah, Anda paham tapi nggak paham, Sad. kalau yang ini Unitarian, ya, ini Bapa, ini Yesus, ya ini manusia, ini Tuhan, ini adalah ciptaan, Lebih ke arah kita ya. gitu. Sebenarnya ini dekat dengan Islam, Iya, makanya lebih ke arah kita ya. iya, cuman belum nyampe Nabi Muhammad SAW-nya aja gitu, Iya. gitu. Mereka sebenarnya ya boleh dibilang ya tauhid juga, tapi mereka ini sebenarnya bagian daripada sejarah kekristenan gitu. Apakah masih ada orang-orang begini? Masih Sampai sekarang ada. di Indonesia. Di Indonesia pun banyak. Ya nggak banyak banget ya, tapi ada gitu. Dan mereka sangat aktif dan militan. Door to door, ketok-ketok pintu semua rumah. Entah itu rumah Kristen Protestan, entah itu rumah Muslim, pokoknya ketok semua, didatengin semua. Gitu. Tetapi mereka menggunakan Bible-nya orang Trinitarian. Nggak punya soalnya kan. Hah? Nggak punya Bible. Sebenarnya punya, mereka punya Bible yang disebut dengan terjemahan dunia baru. Oh. Nah, punya, sebenarnya ada.
Saya belum beli lah, cuma karena nggak populer Oneness sih. juga masih ada sampai sekarang. Yang Oneness juga pakai Bible yang sama dengan yang punya Trinitarian. Jadi artinya gini, satu Bible itu dipahami berbeda oleh 3 kelompok ini. Tapi Hah? ada tapinya ada pesan. Ya dipahami berbeda, Oh, dipahami dengan cara pandang yang berbeda. meski Bible-nya sama. Padahal satu Bible, gitu. Yang ini memandang Bible ini bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Yang ini juga pakai Bible ini memandang bahwa Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan. Yang ini memandang Bible yang sama, mereka bilang Bapa itu bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya semua sama Tuhan, gitu. Oke. Oke? Siap. Ini permulaan, Sat. Jadi bisa nggak kita bilang mereka punya Tuhan yang esa? Kalau begini, Mungkin bisa digali arti Esa itu apa dulu, Sat? esa itu kan sebenarnya kan Beda hanya sama tunggal, sat, Sat? Hah? Beda sama tunggal kah? Kalau ini bercanda ya, ini bercanda ya. Kalau tunggal artinya satu kan? Iya. Tapi kalau orang Jawa bilang nanya tunggal indi. Jadi ada tunggal gitu. Sama-sama tunggal. Tunggal yang mana? Kalau tunggal indi berarti kan masih ada tunggal yang lain gitu. Tapi ini bercanda nih bukan. Ini nggak akademis. Tapi yang namanya esa, yang maha esa artinya kan satu, tidak ada yang lain. Oh, satu. Oke. Tapi kalau Kristen, terutama yang ini, mereka bilangnya apa? Esa itu adalah satu kesatuan. Tambah Ada kesatuan. kesatuannya lagi. Ada kesatuannya. Dari mana muncul kesatuan? Ya itu karena ini ada 3 pribadi ini, jadi disebutnya satu kesatuan. Kenapa nggak satu kelompok? Nggak satu kesatuan juga. Ya kan karena ada 3 pribadi, jadi mereka menganggap bahwa walaupun 3 pribadi, tetapi mereka adalah satu. Makanya disebutnya satu kesatuan. Beda dengan di Yahudi. Kalau di Yahudi mereka menyebutnya Esa dengan apa? Ehad. Iya. Ya kan? Betul ya. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu bahasa Bahasa Ibrani. Ibrani kan? Ya. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Iya. Adonai itu kan kata ganti untuk Tuhan. Adonai Eloheinu, Eloheinu itu Allah. Kan? Salah. Adonai lagi Ehad. Ehad itu adalah ya Esa yang benar-benar murni Esa gitu. Tuhan Ahad gitulah bahasa. Nah, jadi kalau di dalam Yahudi sebutnya Ehad, Ehadnya Yahudi itu sama dengan Ahad Yes. di dalam Islam. Ahad. Kalau Ahad ada 2-nya nggak? Only one kalau bahasa. Nah, ada 3-nya nggak? Satu-satunya. 2-nya aja nggak ada, apalagi 3-nya gitu. Kalau di Islam Cuma mentok satu itu. Kalau mentok, tidak ada yang lain gitu. Sama dengan Ehadnya di dalam Yahudi sama. Makanya mereka syahadatnya kan Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Di dalam Kristen, di Bible-nya juga ada ditulis. Sebagian ada di PL, sebagian ada di PB. iya. Tetapi kenapa berubah menjadi ini, berubah menjadi ini, berubah menjadi ini gitu. Di Kristen, di Perjanjian Lama disebutin di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di PP juga disebutin di Markus 12:29. Kalau Markus 10:4 itu beda ya. Yesus ditanya hukum yang terutama apa? Yesus mengulang Ulangan 6 ayat 4. Mengulang perkataan Musa sama persis. Atau Tapi kenapa bisa jadi begini? Gitu. Oke, orang Kristen bilang ini adalah sistem ketuhanan yang Esa. Tapi ada tapinya kan? Esanya adalah Esa kesatuan. Apakah di sini Ehad kesatuan? Apakah di sini Ahad kesatuan? Tidak, gitu. secara khusus mungkin. Nah, jadi kita bisa pertanyakan gitu. Yang disebut dengan Esa di dalam ini nih Esa yang bagaimana? Mereka menjawab kesatuan, tetapi ternyata tidak sama dengan ini dan tidak sama dengan ini gitu. Kalau sini bukan kesimpulan bahasanya, kesimpulan sementara lah. Islam Ahad, Yahudi Ehad satu juga ya, Esa. Cuman kalau untuk Kristen, asumsi dengan keterbatasan akademis anak pribadi, mungkin Anda nggak bilang kalau Kristen itu nggak Esa, Anda nggak ngeklaim gitu bahasanya. Tapi Anda juga nggak bisa bilang kalau Kristen itu Esa. Gimana? Alasannya apa? Melihat dari ya kalau kita pahami Esa itu tunggal satu gitu ya. Kalau seakan-akan kayak syarat itu diperbaharui lagi gitu. Esanya kesatuan, esanya seperti ini loh. Jadi syaratnya harusnya mutlak sebagai agama samawi itu apa? Konsep ketuhanannya, tapi
ini syarat dari kami gitu loh maunya. Iya, jadi bedanya Esanya Yahudi dan Esanya Islam sama. Ya, Esanya Esa tok. Oh ada Esa tok. Tapi kalau Esanya di Kristen ada Esanya Esa tapi. Oh, sama-sama T ya. Heeh. Esa tapi. Nah, jadi dua Esa tok Satu. dibandingkan dengan Esa tapi gitu. Esa tapi itu maksudnya apa? Esa tapi kesatuan gitu. Ya, bedanya di situ. Jadi kita boleh dong taruh tanda tanya di situ. Boleh. Karena tidak sama dengan Esanya Yahudi, tidak sama dengan Esanya Islam. Kita juga nggak nyilang Ustaz ya. Kita nggak dikasih lah. Cuma tanda tanya. Iya, cuma tanda tanya aja. Kita nggak menyilang ya. Kita nggak berani menyilang gitu. Karena ini keyakinan kan. Ini kan keyakinan orang lain. Kita harus hargai. Mereka mau percaya itu ya monggo-monggo aja. Ya. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Betul kan? Negara yang melindungi. Iya, negara yang melindungi. Jadi kita tidak boleh bilang, oh ini bukan, ini tidak Esa. Ya, jangan. Tanda tanya aja cukup gitu lah. Jadi artinya itu masih bisa menjadi bahan perdebatan gitu. Oke, sekarang kita turun ke konsep berikutnya. Konsep keselamatan. Apakah sama konsep keselamatan Yahudi, Kristen, dan Islam? Kalau kita lihat di Yahudi bagaimana? Yahudi Kalau di konsep keselamatan Yahudi gimana? Yahudi gimana kawan? Ya itulah. Begitulah gimana? Sudah baca belum Perjanjian Lama? Perjanjian Lama belum semua ya. Belum semua. Tetapi secara umum di dalam konsep Yahudi atau yang ada di dalam Tanakh ini konsep keselamatannya sebenarnya sama dengan di Islam. Afwan Ustaz, Tanakh dengan Talmud itu Talmud itu di bawahnya Tanakh. Talmud itu adalah perdebatan dari rabi-rabi Yahudi gitu. Yang isinya 613 halaka. 613 tapi hukum. Talmud kan masih ada sampai sekarang kan Talmud. Tapi Ada. Tanakh nggak ada lagi ya? Ah, itu Tanakh. Oh ada. Ini Tanakh. Tapi kan ini udah salinan, udah artinya disalin, dikopi dan ada terjemahannya. Kalau Tanakh yang asli kan yang benar-benar asli yang Baru Tanakh. dari isi yang disebut dengan atau dianggap dengan salinan daripada Esra di abad ke-6 sebelum Masehi itu juga udah nggak ada aslinya. Mungkin. Ya. Apakah konsep keselamatan Yahudi, Kristen, dan Islam sama? Di dalam Yahudi, mereka mempunyai konsep keselamatan jelas. Tuhan, satu-satunya Tuhan ya. Orang yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Betul. Orang yang berdosa, dia yang harus mati. Sama kan? Sama. Di dalam Islam bagaimana? Sama seperti itu juga. Sama kan? Sama. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Siapa yang berbuat baik, dia memperoleh pahala. Iya, amal biasa natin. Iya kan? Berarti sama kan? Iya. Artinya orang yang berbuat dosa, dia yang menanggung. Nah, sekarang di dalam Kristen, apakah sama Beda. konsep keselamatannya? Walaupun mereka menggunakan PL yang berasal dari tanah, Tapi beda. ya, tetapi yang PL ini oleh orang Kristen dianggap tidak berlaku lagi di PB untuk orang-orang Kristen yang bukan keturunan orang Yahudi atau bangsa Israel. Ajaran siapa? Ajaran Paulus yang di PB. Karena Paulus memisahkan untuk orang Yahudi mereka tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang non-Yahudi, Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Efesus 2:15. Iya. Jadi kalau orang Yahudi tetap nggak boleh makan babi, orang Yahudi tetap harus disunat, orang Yahudi dikafanin, orang Yahudi sholat, orang non-Yahudi boleh nggak disunat, boleh makan babi, semua makanan halal, ya. Tidak perlu mengikuti hukum Taurat karena hukum Taurat sudah dibatalkan oleh Yesus dengan mati di atas kayu salib. Dosa mereka sudah ditebus. Gitu. Apakah sama konsep keselamatannya antara Yahudi, Kristen, dan Islam? Kalau begitu? Yahudi Islam mungkin bisa dikatakan sementara sama saja. Ya, itu sama ya, Yahudi dan Islam. Sama. Kalau di Kristen? Beda Ustaz, karena Beda. siapa yang berbuat siapa yang menanggung. Itu dia. Jadi di dalam Kristen, terutama di PB, Iya. oleh Paulus, diciptakanlah ajaran konsep keselamatan yang baru. Wah. Yang baru ya. Kenapa baru? Karena konsep keselamatan Paulus di sini yang disebut dengan dosa waris itu tidak ada diajarkan oleh Yesus dan nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada ayat-ayat di dalam PB yang dianggap sebagai perkataan Yesus
yang mengajarkan konsep dosa waris. Oh, itu bukti bahwasannya bukan ajaran lain tapi ajaran Paulus. Iya, betul. Oh, tentu timbul pertanyaan, Ustaz. Karena Paulus yang menciptakan dogma bahasanya, dogma baru. Dogma itu ketetapan gereja. Oh, beda berarti. Oh, yang menciptakan pemahaman berarti ya. Iya. Nah, pemahaman baru tentu yang harus kita pertanyakan lebih dulu, yang menciptakannya itu. Paulus itu siapa, kan gitu ya? Paulus sendiri sebenarnya dia adalah seorang blasteran. Wah. Blasteran. Bapaknya orang bangsa Israel juga. Bapaknya berasal dari suku Benyamin. Ya. Tapi ibunya orang Yunani. Oh. Jauh. Nah, jadi blasteran kan, ibunya Yunani, bapaknya bangsa Israel. Kalau blasteran, ibunya Yunani, kira-kira waktu kecil Paulus ini sudah terpapar Helenisme belum? Namanya anak kan diasuh sama ibunya. Betul. Ibunya Yunani. Ya. Kalau Yunani kan pasti budayanya Helenisme. Helenistik ya. Kira-kira Paulus akrab nggak dengan ajaran Helenisme? Kecuali kalau ibu yang nyari nafkah, Ustaz. Kecuali. Nah, kira-kira Ya. karena Paulus diasuh oleh ibunya, Pasti. yang mana ibunya Helenisme, kira-kira ya apa Paulus terpapar nggak ajaran Pasti Helenisme? terpapar. Nggak bisa kita pungkiri itu. Ibu kan? Ibu yang menyusui kan? Apalagi laki-laki, Ustaz ya. Ya, apalagi laki-laki. Paulus laki-laki, Ustaz. Iya. Arti sebenarnya nama sebelumnya Saulus. Iya, sama Bos. Saya punya buku mana tadi? Ini, Ustaz. Nah, ini. Udah ada yang saya tandain. Kamu curi sebentar. Udah ada yang saya tandain tadi. Mana ya? Inilah Paulus nih. Ini ada sebuah buku Alkitab Bible ya, tulisan Profesor H.S. Tariq Shehab. Sejarah jadinya dan perkembangannya serta hal-hal yang bersangkutan. Ini menarik nih ya bukunya. Edisi pertama 74, bayangkan. Belum lahir kalian. Ini ada satu sub ya. Di sini ada namanya Paulus nih. Coba bacakan Paulus nih. Sampai yang saya tandain kuning tuh. Paulus. Di antara umat Yahudi diaspora, ada seorang perantau Yahudi Helenis di bandar Greek, Tarsus, ibu kota negara Kilikia, yang epileptikus, yakni berpenyakit ayan. Namanya Shaul. Lebih dikenal dengan nama Greeknya Paulos, Latinnya Paulus. Dalam bahasa Greek tidak ada huruf shin atau sy. Dan kalimat Saulos dalam bahasa Greek artinya banci. Kok bancanya pelan? Jaga Tadi pertama bacanya kenceng, giliran baca kok pelan. Kan itu bukan tulisan kita kan? Kita hanya membacakan. Ya oke lah, mungkin yang menulis mungkin orang Muslim. Tapi apa yang dia tulis itu kan juga berdasarkan sesuatu yang valid. Iya. Oke. Jadi sampai di sini kita bisa buktikan bahwa ajaran Paulus mengenai konsep keselamatan yang diikuti oleh orang-orang Kristen tidak sama dengan konsep keselamatan Yahudi dan konsep keselamatan Islam. Setuju nggak? Setuju, Ustaz. Setuju. Karena Beda. pernah dan sering saya tanyakan kepada pemuka-pemuka agama Kristen, saya minta tolong ditunjukkan ajaran Yesus yang mengajarkan tentang konsep dosa waris di seluruh PB, atau lebih spesifiknya di seluruh 4 gospel, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mengajarkan konsep waris yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya minta ditunjukkan ayatnya, tidak ada. Gitu. Jadi ini adalah ajaran Paulus gitu. Tapi anehnya mereka lebih dominan ke situ, Ustaz ya, ketimbang ke Iya. kitabnya. Iya. Nah, terus gimana kita nanggapinya, Ustaz? Anggap apa? Nanggapi orang-orang yang lebih dominan ke dosa waris. Kita tuh ingin membuka pikiran secara nyata gitu. Kalau mau melihat suatu agama itu kan harus patokannya ke kitab. Loh. Ya mereka juga berdasarkan kitab, tapi kitabnya diambil dari PB tuh. Di PB ada, Ustaz. Di PB, memang di PB itulah tulisan-tulisan Paulus yang mengajarkan dosa waris. Di PL ada nggak dosa waris? Nggak ada. Loh, sekarang kalau orang Kristen mau mempercayai dosa waris yang diajarkan oleh Paulus, boleh nggak? Ya itu hak mereka ya. Ya boleh lah. Mereka. Ya boleh, memang itu hak mereka kan. Itu hak. Iya. Yang sedang kita bicarakan adalah
secara akademis, bukan mengenai itu salah atau benar. Menurut mereka benar, itu adalah hak mereka gitu loh. Kita nggak boleh menghakimi begitu. Menurut kita, ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mentoknya di situ bahasanya. Kita tidak boleh kita tidak boleh bilang mereka salah. Karena salah itu kan relatif. Salah menurut siapa? Gitu. Tapi kalau kita bilang salah menurut ajaran Islam, Betul. Menurut kita, menurut ajaran Islam itu salah. Tetapi menurut mereka, betul. Menurut mereka. Dan itu dilindungi kan sama negara. Jadi kita tidak boleh menyalahkan dalam konteks akademi. Nggak boleh. Makanya itulah perbedaan ilmu perbandingan agama dengan ilmu kristologi atau kritik kristologi. Jadi kita harus bisa menempatkan diri gitu. Kita di mana nih gitu. iya. Profesor juga nggak bisa menyalahkan keyakinan orang lain gitu loh. Kalau profesor itu kan menulis kan berdasarkan referensi yang lain. Itu daftar pustakanya kan banyak. Ya. Jadi kita sebagai kan kalian ini mahasiswa sekolah tinggi. Kalian juga harus bisa dianggap sebagai akademisi kan nantinya kan. Harus akademis kan. Nah, di dalam rangka akademisi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Dalam rangka agama kita masing-masing, menurut Islam ajaran itu tidak betul, tidak sesuai dengan Islam. Itu mentoknya di situ paling. Nggak boleh lebih. Tapi secara umum memang beda konsep keselamatan. Ya. Ustaz. Secara umum kita bisa menyatakan bahwa konsep keselamatan Kristen itu berbeda dengan konsep keselamatan Yahudi Yahudi dan dan Islam. Dan itu Oke. bisa dibuktikan. Ya. Ya. Oke. Tadi kalau yang kitab suci kita udah bahas sedikit ya. Iya. Kalau Bible itu berasal dari Septuaginta, yang ternyata Septuaginta adalah terjemahan daripada tanah. Tetapi terjemahan Septuaginta ini akhirnya juga dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, sehingga terlihat seolah-olah Septuaginta itu berbicara mengenai Yesus. Padahal di dalam tanah tidak ada satupun ayat yang dianggap berbicara mengenai Yesus. Koreksinya manual Ustaz ya. Manual. Nah, tentu. Koreksinya dari mulai beberapa abad sebelum Masehi sampai beberapa abad setelah Masehi. Waduh. Tapi koreksi yang dilakukan itu setelah Masehi oleh 3 bapak gereja, Origen, Lucian, Hesisius. Sehingga menjadi PL. Kalau Quran bagaimana? Quran tidak ada sama sekali mengambil dari mana-mana. Kalaupun ada kisah-kisah atau nama tokoh yang sama di dalam Quran dengan tokoh-tokoh di dalam Bible dan Tanakh, itu sebatas hanya sebagai peringatan. Peringatan dalam arti gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat dengan menyebut tokoh-tokoh yang ada di sini dan di sini, dalam arti menjelaskan keadaan yang sebenarnya, mengoreksi kesalahpahaman dari ini, ya, atau kesalahan dari ini, mengoreksi ya, dan kemudian menjelaskan. Itu musodik tadi Ustaz ya. Ya, jadi musodik, al-muhaimin, mubayyin. Contoh mubayyin yang paling gampang adalah apa? An-Nisa 157. Nabi Isa al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, itu adalah menjelaskan gitu loh. Oke. Kemudian tokoh-tokoh yang lain misalnya Nabi Daud yang di sini yang di 2 kitab ini difitnah berzinah dengan Batseba. Nabi Nuh yang dianggap mabok anggur, telanjang. Solomo. Ada lagi Solomo. Punya 700 istri. Musyrik. Bukan masalah punya selirnya, musyriknya. Oh, iya. Pernah musyrik gitu. Pernah musyrik. Nah, Nabi Ayub diberikan ujian, dia menyalahkan Tuhan. Nabi Harun difitnah bahwa dia yang membuat patung sapi. Mas. Di Quran ada nggak Nabi Harun membuat patung sapi berhala? Nggak ada. Nggak ada, beda gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menganggap bahwa Quran itu pasti benar mengoreksi ini dua-duanya? Karena dalam Quran banyak sekali, bahkan kurang lebih 1000 ayat yang berurusan dengan sains dan sudah terbukti benar dengan sains zaman sekarang. Jadi kalau menurut ilmu probabilitas, dengan adanya satu yang benar, yang ini nggak mungkin salah gitu. Teknik kemungkinan. Karena ini sumbernya langsung dari atas gitu. Dan diakui oleh orang-orang yang non-Islam gitu. Bukan kita mau bilang sok benar, bukan. Tapi dengan ilmu akademisi bisa dibuktikan bahwa ini tidak berasal dari manusia gitu. Yang dua ini semuanya berasal dari manusia. Tapi yang jelas, karena di sini separohnya adalah ini yang berasal dari ini,
Bisakah bisa disebut sebagai mereka punya kitab suci yang murni gitu? Iya. Ya, setengah bisa lah mungkin lah ya. Iya. Karena ada yang barunya juga kan. Iya, karena ada yang barunya juga. Tetapi pertanyaannya, nah ini kita harus punya pertanyaan yang kritis nih. Kira-kira nih kurang lebih 1000 ayat. 1000 ayat. PB, dia mengutip dari sini. Namanya kitab suci, itu harusnya apa? Berasal dari siapa? Tuhan harusnya Berasal dari Tuhan dong, harusnya. pure. Oke, yang ini, apakah ini berasal dari Tuhan? Kita bisa bilang masih ada sisa-sisa firman Tuhan di dalamnya. Karena pesan yang di sini untuk masalah konsep ketuhanan dan konsep keselamatan sama dengan di sini. Jadi kita masih bisa bilang di dalam sini masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Ya kan? Pesannya masih sama, la ilaha illallah. Pesannya. Sedangkan yang di sini, yang di PB, kurang lebih 1000 ayat PB berasal atau dikutip dari PL. Pertanyaannya, penulis PB ini berarti mendapat wahyu atau mendapat inspirasi dari Tuhan atau mendapat inspirasi dari PL? PL. Hampir 1000 ayat. Sulit menjawabnya tapi memang dari PL kenyataannya. Karena hampir 1000 ayat mengutip dari sini. Tapi mereka nggak mau menggunakan hukumnya Ustaz ya. Iya. Nah itu titik permasalahan. Nah, berarti kan ada ajaran baru. Iya. Ada ajaran baru yang dibuat oleh Paulus yang tidak sama dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya gitu. Betul. Apakah di dalam perjanjian lama ada konsep menebus dosa dengan cara menggantung orang di kayu salib? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada. Apakah di dalam PL ada konsep penebusan dosa dengan cara mati di atas kayu salib? Nggak ada. Tidak ada. Yang ada di dalam PL, konsep penebusan dosa dengan darah, itu dengan darah binatang, bukan dengan darah manusia. Oke? Mereka bisa menggunakan sapi atau lembu untuk yang mampu. Kalau nggak bisa menyediakan sapi atau lembu, mereka bisa tukar dengan kambing atau domba, Kayak kurban berarti Ustaz. kayak kurban. Kalau mereka nggak bisa menyediakan kambing atau domba, mereka bisa menukar dengan burung tekukur. Ah, burung apa lagi? Burung tekukur, ya kayak burung merpati gitu. Oh. Kalau nggak bisa menyediakan burung tekukur, bisa mengganti dengan tepung. Tepung terigu, tepung, beratnya berapa gitu, ada diatur ada. Dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama di sini. Ini konsep pengorbanan dengan darah binatang untuk penebusan dosa, dan itu pun untuk dosa yang tidak disengaja. Nah, tiba-tiba di dalam perjanjian baru ada konsep penebusan dosa dengan darah, tetapi darah manusia bukan darah binatang. Sedangkan di perjanjian lama melarang yang namanya pengorbanan manusia itu dilarang. Banyak ayat-ayatnya. Jatuhnya bunuh diri jatuhnya ya. Jadi di dalam perjanjian lama seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya, seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Siapa yang berbuat dosa, itulah dia yang harus mati. Gitu. Beda dengan di sini, Yesus disebut sebagai domba Allah. Gitu. Diibaratkan sebagai domba Allah yang harus mati di atas kayu salib menebus dosa orang-orang. Gitu. Semua manusia. Gitu. Juru selamat. Nah, kita nggak bicara mengenai konsep keselamatan itu masuk akal atau tidak, ya. Itu adalah menurut keyakinan orang Kristen. Oke. Iya, domba Allah ya. Kita tidak menyebut itu masuk akal atau tidak ya. Karena kalau kita bicara akademis, itu tidak membicarakan masuk akal atau tidak. Tetapi konsepnya itu berbeda antara ini dan ini, gitu loh. Konsep apa namanya? Konsep keselamatannya itu berbeda. Ya. Betul kan? Yesus disebut sebagai domba Allah? Betul, Yohanes 1:29. Nah, itu. Jadi diibaratkan sebagai domba yang akan disembelih untuk menebus dosa. Sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Ya. Sama nggak dengan di sini? Ada nggak konsep mengorbankan manusianya? Tapi nggak ada sih. Nggak ada. Tapi sebenarnya mereka bingung juga saat, karena saya pernah juga jumpa ya. Terus saya tanya, terus boleh dong kalau udah ditebus, kan tadi udah ditebus ya? Boleh dong kalau melakukan dosa sebanyak apapun.
Kan udah. Itu masalah itu masalah apa ya? Itu pertanyaan saya. Akidah itu lah. Ya pertanyaan saya lugu kan. Iya, iya. Boleh dong saya bertanya. Tapi dalam konsep kita membicarakan ini, pertanyaan itu tidak boleh diajukan. Oh gitu. Karena itu bukan masalah, bukan membandingkan ini gitu. Iya, iya. Ya. Mereka mau percaya itu hak mereka. Dilindungi undang-undang gitu. Siap. Boleh-boleh aja. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Garuk-garuk kepala. Sampai sini paham? Insyaallah aja, Ustaz. Sekarang dari kitab suci ya, kita sudah bicarakan cukup panjang. Nah, ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Ya, Berarti kitab suci yang bisa kita katakan mungkin kalau Quran jelas ya, semua muslim di dunia pasti Quran gitu ya, nggak ada perbedaan. Satu aja ada menyeleweng, pasti melek umat muslim. Bible walaupun beda-beda ya taruhlah, tapi kita anggaplah umumnya Bible lah gitu ya. Kalau Yahudi Zat, itu kitab yang paten mereka pegang satu kan kitab suci yang paten itu kan setiap agama tuh satu kan. Yang patennya apa? Masih tanah. Tanah. Sampai sekarang masih tanah. Oh. Itu sudah ada tanah. Oh, berarti bukan Talmud ya. Siap. Nah, kalau kita mau membicarakan kitab suci dengan lebih dalam lagi, ternyata di dalam Yahudi untuk tanah ini, Ya. kan tanah itu singkatan dari apa? Masih ingat kan? Waktu itu ada saya. Ayo, masih ingat kan? Nah, kita lihat. Masa nggak ingat? Yang tiga itu kan Ustaz. Iya. Apa? Singkatan apa? Lari-lari desa ya Allah. Mana dia di tanah? Septuagint, Origen Lokit, bukan itu ya pengoreksi ya. Torah, Nevi'im, ya. Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Sekarang yang disebut dengan Torah kan kita tahu kan 5 kitab Musa kan, atau Pentateuch. Tulisannya gini. Oh, itu baru dengar pula sih. Pentateuch. 5 Pentateuch. kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Nah, di dalam kitab suci Yahudi yang disebut dengan tanah, di mana tanah itu adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, Torah itu disebut sebagai Pentateuch. Ternyata di Yahudi sendiri itu ada 2 versi Torah. Ya, yang pertama adalah Torah Yerusalem atau Yerusalem lah, atau Yudea lah. Satu lagi Torah Samaritan. Oh, banyak Torah. Isinya kurang lebih sama, ya. Isinya kurang lebih sama. Tetapi antara Torah Yerusalem dan Torah Samaritan itu ternyata ada 6.000 perbedaan. Nih. Samaritan itu nama tempat Ustaz? Iya, Samaritan nama tempat dan nama kelompok lah ya. Nih. Di Torah sama Torah. Itu yang Samaritannya. Oh, 2 ya? Dua-duanya. Jewish Ya. dan Samaritan. Jewish itu yang Yerusalem atau Yudea, and Samaritan. Isinya kurang lebih begini. Oh, bisa baca kan ya. Nah. Jadi kalau yang ada, ini namanya ada tanda baca atau harkat, mereka sebutnya sebagai nikut, tanda baca ya. Nikut itu tanda baca. Nikut. Ini adalah yang berasal dari tulisan-tulisan Masoretik. Masoretik itu adalah sebuah kelompok yang menambahkan tanda baca itu, ya, di dalam Torah itu, yang disusun kira-kira dari abad ke-7 sampai ke abad ke-10 Masehi. Kalau yang Samaritan belum ada tanda bacanya. Oh. Ini kayak Arab gundul gitulah. Belum ada harkatnya gitu. Berarti yang Yerusalem ada ya? Nah, yang Yerusalem ini menggunakan yang Masoretik, yang Samaritan ini, semuanya itu Yerusalem ada. yang Samaritan ini masih belum pakai tanda baca. Antara ini dan ini, di seluruh buku ini
itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. Ya. Jadi di sini nih, misalnya gini, ini yang lihat nih ya, ini ada kata-kata yang tebal nih kan. Yang tebal ini dibandingkan dengan kata yang tebal di sini, itu penulisannya hurufnya ada perbedaan penulisannya. Oh. Contoh di sini nih, ini di sini ada kata ada huruf yod, di sini nggak ada gitu. Begitu juga ini dan ini semuanya. Kemudian ada yang di sini titik-titik, di sini ada katanya. Jadi di sini ada kata, di sini kosong gitu. Ya, tuh yang ditebelin. Kalau yang nggak bisa baca ini, ada terjemahannya bahasa Inggris tapi. Nih. Yang ini Samaritan, yang ini Masoret. Ya, huruf-huruf yang ditebelin ini yang berbeda-beda nih. Oke. Ini hanya referensi ya. Ini hanya referensi. Di mana ternyata ini kitab sucinya orang Yahudi sendiri, di sini ternyata di bawahnya ada polemik. Ada yang Samaritan, ada yang Yudea atau Jewish gitu bilang. Jewish. Oke, nah kalau yang Bible jangan ditanya, lebih banyak lagi. Udah cukup kita bahas bahasannya. Ya, ini kita udah sering bahas lah ya. Yes. Kontradiksinya segala macam, terjemahannya dan segala macam. Tapi ternyata di dalam Tanakh sendiri ini juga ada permasalahan yang mirip dengan ini. Yaitu apa? Juga ada kontradiksi. Selain perbedaan ini, Samaritan dan Yudea, ya kan? Ternyata juga masalahnya kurang lebih sama dengan ini. Karena di dalam ini ternyata yang menyusun bukan dari satu sumber. Sumber ceritanya ternyata tidak berasal dari satu sumber. Ternyata setelah dipelajari sekian tahun, sekian lama, sumbernya ada 4 di dalam Torah nih. Dalam Torah aja, nggak usah ke Nevim, Ketuvim lah. Baru di dalam Torah sumbernya diketahui ada 4. Jadi kayak ada 4 mazhab gitulah. Apa aja itu Ustaz ya? Ya, yang pertama itu adalah kelompok yang disebut dengan Yahwis. Oh, baru tahu. Ada kelompok yang disebut dengan Elohis. Ada kelompok atau mazhab yang disebut dengan Deuteronomis. Ada kelompok yang disebut dengan Priestly. Baru dengar ya? Baru dengar Ustaz, sepanjang sejarah. Nah, ini harus diketahui. Kita harus tahu yang begini-gini. Yang pengoreksian Septuagint. Hah? Yang baru tahu kemarin pengoreksian Septuagint, Origen, Lucian, Hesisius. Yahwis, Elohis, Deuteronomis, Ditulis nih. sama Priestly. Nah, ada beberapa teori yang